nomor satu, cari kesalahanmu sendiri, karena kamu pasti punya andil terhadap kesalahan tersebut. Itu luar biasa itu. Karena kalau kita belajar mencari kesalahan diri sendiri, nomor satu, kesadarannya akan meningkat sangat cepat. Terus yang gak bisa apa? Tanggane Tuhan. Apa yang Tuhan tidak miliki? Berarti Tuhan lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama kula Amir saking Mojokerto Kiambak, Kutorejo. Sing badhe kula tanggetaken niki kula nyambut damel niku ben wulan niku dibayar kertas ngoten lho. Kebetulan saking Kanjeng Nabi bengen kan niku sing berlaku niku kali emas kali perak ngoten dirham. Jadi kan nilai tukare niku sesuai lah. Lah kertas niku saged ajur, saged luntur utawa suwek brek ngoten. Lah niki Cik ngapunten ngebleng. Demam panggung. Lah niki kinten-kinten ya napa saged napa mboten kira-kira balik teng emas perak niku wau. Soalnya kan suatu saat nggih niku saged napa semakin cetakan uang semakin banyak niku kan niku semakin ajur ngoten lho. Kesadarannya masyarakat niku ya napa ngoten. Cara menumbuhkan ini atau tips dan trik. Ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung niki hadiahnya Mas. Monggo. Nggih niki kersane dicatet lumiyin kali konco-konco. Nggih untuk yang kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Mahendra, saya dari Sidoarjo. Ya, mengenai tentang tema kesadaran tadi, oke, saya di sini ada satu pertanyaan dan satu permintaan. Yang pertanyaan dulu mengenai tentang tema kesadaran tadi, kalau yang kita mungkin yang saya ambil kesimpulan adalah memang kesadaran itu memang butuh jenjang waktunya sendiri. Terus masing-masing orang kan mempunyai jenjang yang berbeda untuk mencapai kesadaran itu. Terus apakah perlukah kita untuk melakukan sesuatu untuk menyadarkan orang, menyadarkan lingkungan kita atau menuntut kesadaran lah dari orang lain? Ya, mungkin itu dulu. Untuk yang permintaan kalau nanti jangan mau nyanyi saya minta boleh ngerewangi sedikit-sedikit Mas. Iya Mas, santai ae, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Faisal Mardika, alamat kula Suko, kula santrine Pak Samsul niki. Kula badhe tanglet, kula sering diskusi kali lari masalah ketuhanan dan mereka niku mboten percaya bahwasanya Tuhan itu ada secara akal dan logika. Mereka minta bukti secara akal dan logika Tuhan itu ada dan fungsi mereka menciptakan kita itu apa? Apakah hanya sebatas hamba Allah, apa hanya sebatas pemimpin di muka bumi ini? Mereka sering menyatakan seperti itu. Saat saya berdiskusi, mohon pencerahannya untuk Mas Abrang tentang hakikat dari Tuhan sendiri. Nggih. Sampun nggih. Nggih niki mungkin hadiahe enten mriki. Langsung maju kene Mas. Langsung maju. Ngapunten sakderenge. Asma kula Muhammad Syafiuddin Al-Haq. Kula ndugi Mojosulur Mojosari Kiambak. Kalau wingi kan 17 April niku kan niku pemilu serentak nih. Ya napa nyadaraken pemimpin kan mungkin nek pun saged dados nih wonten lho. Kemajuan Indonesia niki cek saged makmur ngoten. Ngapunten sakderenge.
Nggih, monggo. Kersane jangkep 5, monggo Mas. Nggih. Aja diguyu, Bob. Aja diguyu, Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Onar, konconipun Lek Mujib Tilem rumiyin teng Malang. Pertanyaan saya cuma satu secara spesifik, antara dari kata kesadaran itu ada kata sadar, menyadari, terus kesadaran. Nah tolong ini dijelaskan lebih rinci tentang sadar, menyadari, kesadaran. Itu aja Mas. Biasanya Mas Nu ini pinter nek nyerahno ngono-ngono kuwi. Pun matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas. Nggih, setunggal malih monggo. Nggih. Sing ndek kene iso luwih maju sakno sing kudanan di kono cek iso lungguh ya. Ayo ditata cek padha enake. Nah. Sip. Ayo kesadaran rek. Ya, kesadaran. Engko lek ngentut yo ngomong lho ya, ojo ngaku ojo gak ngaku. Oke, assalamualaikum. Nama saya Cak Her dari Sekar Gadung. Sebenarnya saya tanya ini enggak jauh dari topik itu. Cuma yang saya tanyakan gini, saya kan ayah, kepala keluarga, punya anak, punya istri, kan gitu ya. Terus istri saya tuh nggak pernah ngizinin saya untuk acara kayak gini-gini itu. Ini kan saya nekat cari ilmu, tapi nggak diizini istri sama anak. Gimana posisi ilmu yang saya dapat dari sini, apa termasuk yang gimana, yang barokah apa yang gimana itu loh. Ya, atau gini, saya pengen belajar tapi nggak diizini sama anak sama istri, terus saya nekat. Itu perbuatan itu bisa diteruskan apa enggak gitu? Atau kasih tip biar istri itu ngizini saya, udah baca kayak gini. Oke ya, makasih ya. Assalamualaikum. Sing ditanggletaken Cak Her niki pun rahasia umum. Nek arek Paseban niki biasae metu ben Sabtu mari Padang Bulan. Biasae mbojok bojone. Ditakoni nang dia, ngopi kuno lho cedek biasae. Padahal ya ngelowo nang Paseban. Lah berhubung Cak Her mang jek kait melok. Gak ero carane. Nggih Cak Her, sami sak nomor Cak Her. Nggih. Ada 6 pertanyaan. Oke, ini langsung saya. Nggih. Oh, langsung saya jawab satu demi satu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kalimat saya masih jelas napa mboten? Jelas nggih. Oke. Saya jawab pertanyaan pertama. Niku urusan kerja dibayar uang kertas, bukan emas seperti zaman Kanjeng Nabi. Oke. Mas, kita mesti ngomong gini dulu. Uang atau emas itu alat tukar agar kita bisa mengukur kontribusi orang lain terhadap sesuatu. Nah itu pakai alat tukar namanya uang atau emas. Saya kasih fakta yang kemudian jenengan mesti itu engko sedih engko. Gini, kalau Anda mau cari-cari pakai standar zaman Nabi, ini saya diceritain orang, pakai cari standar zaman Nabi emas, itu emasnya minimal 23,5 karat. Padahal dinar sekarang pun 22 karat. Jadi tidak ada alat tukar sekarang yang seperti zaman Nabi. Kenapa? Karena kalau karatnya terlalu tinggi, emasnya jadi gampang nekuk-nekuk, sehingga dicampur agar keras. Nah, Anda lihat hakikatnya. Hakikatnya itu adalah alat tukar untuk menghargai. Nek Anda tidak setuju dengan kertas, segera ubah kertas itu menjadi emas, ditokokno emas wae. Simpel tau sebenarnya? Simpel banget. Kita kalau Anda tidak setuju, karena gini,
Menggunakan uang kertas itu lagi-lagi kesadaran komunal, itu persetujuan wong sak Indonesia. Kadang-kadang kita harus menurunkan ego kita karena persetujuan orang banyak nih. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Kadang-kadang kan jenengan pengen adus, seminggu galah adus, tapi nggak penak nanti nek ambune dadi mengganggu tetangga atau sebelahnya makanya mandi. Kadang-kadang ada seperti itu. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita pengen atau kita setuju. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena kesadaran bahwa masyarakat bersama memahami, mensetujui yang namanya uang kertas sebagai alat tukar. Jadi ketika Anda menerima alat tukar, bukan Anda melawan Kanjeng Nabi. Anda menghargai 265 juta penduduk Indonesia yang setuju pakai uang kertas. Kalau Anda tidak setuju, langsung berubah menjadi emas. Sederhana, langsung dibelikan emas. Tapi nanti Anda kalau beli kopi, tetap harus dirubah jadi uang kertas lagi. Ngono tahu urusannya? Mau beli beras, dirubah jadi uang kertas lagi, karena mereka setujunya pakai itu. Kebanyakan orang Indonesia. Hah? Ya, tambahan gimana? Ya sekiranya saya masih tadi seperti itu, kan sebenarnya kan Indonesia juga kaya seperti kayak Freeport itu, emasnya kan melimpah. Jadi gimana kayak menyadarkan masyarakat itu biar kayak nyelengi gitu loh. Jadi saya sendiri juga belum bisa nyelengi padahal. Ya bayaran gaji terus ditukar emas buat celengan gitu loh, biar sekiranya bisa kembali ke negara kembali gitu. Gini, dari 6 pertanyaan ini tadi, 6 orang ya, 3 orang kata kuncinya bagaimana menyadarkan orang lain. Saya selalu menjawab begini, kue nabi punya kewajiban menyadarkan orang lain. Kue wali lah punya kewajiban menyadarkan orang lain. Kue wis uripmu wis selesai wis ngerti jagat raya, yuk menyadarkan gini lho sing bener rek. Tapi saya juga menyadari niat baik Anda. Menurut saya ya, cara untuk menyadarkan orang lain adalah menjadi contoh yang bagus. Jadi kalau Anda percaya bahwa menabung itu baik, menabunglah yang banyak dan jadi orang sukses sehingga Anda menjadi inspirasi sekitarnya dan orang lain bertanya. Dan orang lain bertanya, kok iso ampuh ngono piye to Mas? Aku mbiyen nabung soalnya. Nah, orang akan mencontoh sendiri karena melihat terinspirasi oleh Anda. Kalau Anda mau belajar sejarah, setahu saya Kanjeng Nabi tidak pernah mengeluarkan hadis sebelum ditanyain orang lain. Nabi tidak diturunkan untuk menyebarkan Islam. Nabi diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Nomor 1 yang dilakukan, Nabi akhlaknya sempurna. Sebelum menjadi Nabi sudah al-amin, terpercaya dulu. Orang sudah terinspirasi sehingga semua kalimatnya dipercayai. Kenapa? Karena sudah menjadi contoh dari apa yang dia katakan tersebut. Ngoten Mas. Saya bukannya tidak setuju Mas. Saya bukannya tidak setuju. Nah argo Mas bener, aku setuju nggo Mas. Yang intrinsik memang ada nilainya seperti itu. Tapi tidak mudah dengan keadaan saya kira penduduk bumi ini piro? 7,35 miliar. Dan emas yang ada sekarang, aku ngomong fakta, emas yang ada sekarang itu kalau nggak salah ya, sekitar 97 atau 98% bukanlah emas yang ditambang baru, tapi recycle dari zaman dulu. Paling banyak emas bukan ada di kantong-kantong, paling banyak emas ada di perhiasan, terutama di India. Karo Bugis, karo Jawa biasanya. Nek tuku sing kae lho, Mas, kerinci-kerinci. Sing dodol ngene jikan. Pira regane, Mas? Untune Mas soalnya pamer Mas. 3.000 Mas, ngono karo pamer untune. Saya paham niat baik Anda. Usulan Anda, jadilah inspirator kita semua. Jadi orang yang pandai menabung dan jadi orang yang sukses. Ngoten nggih? Siap. Pertanyaan kedua. Kesadaran untuk dirinya sendiri, perlukah kita menuntut kesadaran kepada orang lain? Oke. Kesadaran ada waktunya sendiri. Betul, Mas. Itu betul. Seperti yang saya katakan tadi, ini rodok science sedikit ya, nyon sewu. Ini kalau sinau bareng enaknya gini, nggak harus ayat, pakai ilmu modern juga boleh. Gini, dalam 1 detik
manusia itu mempunyai atas yang dia sadari dan ada yang tidak dia sadari, bawah sadar. Anda tidak mungkin bermimpi melihat wajah yang tidak pernah Anda lihat, itu tidak mungkin. Cuman mungkin Anda tidak sadar bahwa Anda pernah melihat. Gitu ya. Dalam 1 detik atas sadar itu bisa memilah waktu, bisa menerima informasi, memilah waktunya gini. 1 detik dipilah jadi 40, itu di atas sadar. Di bawah sadar dalam 1 detik dipilah menjadi 1,2 juta. Jadi lebih banyak yang tidak kita sadari ilmu daripada yang kita sadari sebenarnya. Makanya semua ilmu harus dilakukan agar yang tidak disadari naik ke permukaan nih. Kalau ilmu yang mau naik ke permukaan menjadi sadar biasanya lewat mimpi dulu. Makanya mimpi rodok-rodok kadang masuk akal ning rapati masuk akal gitu kan. Iso mebur ning jane kok iso mebur to? Jane kan ra iso, tapi yo kan gitu-gitu. Batas antara sadar apa masuk akal sama enggak masuk akal itu ilmu yang di dalam mau naik itu ke permukaan. Jadi setiap orang punya waktunya sendiri untuk menyadari ilmu yang dia ambil, dia serap di bawah sadar itu. Semakin dia memperhatikan, semakin dia eling dan waspada. Ini Jawa yang ngomong. Semakin dia eling dan waspada terhadap semua yang dia lakukan dalam hidup, terhadap semua pengalaman hidup, kesadarannya akan semakin meningkat. Kalau Anda pengen kesadarannya cepat, lakukan apa yang diperintahkan oleh agama. Misalnya begini. Jadi misalnya Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, kalau ada sesuatu yang terjadi kesalahan, nomor 1 jangan cari kesalahan orang lain. Nomor 1 cari kesalahanmu sendiri, karena kamu pasti punya andil terhadap kesalahan tersebut. Itu luar biasa itu. Karena kalau kita belajar mencari kesalahan diri sendiri, nomor 1 kesadarannya akan meningkat sangat cepat. Misalnya, ya saya kasih contoh paling banyak pakai ini biasanya. Anda kalau dikatain pesek marah enggak? Ora sing pesek lah. Apa merongos kok apa? Misalnya dikatain pesek terus marah karena dihina gitu ya. Tapi kalau kita menyadari diri sendiri kesadarannya, kok pasti mempertanyakan, kenapa ya saya marah? Oh, karena dikatain orang. Enggak. Pasti saya punya andil terhadap itu. Apa andil saya? Nomor 1 karena di dalam diri saya, di bawah sadar saya percaya bahwa pesek itu jelek, mancung itu bagus. Makanya ketika dikatain pesek, saya marah karena saya sama dengan dikatain jelek. Terus kemudian kamu berpikir sendiri, sing mancung apik berarti sing paling apik gajah kuwi. Mancung banget deh, kan gitu. Oh, mancung sama apa namanya? Pesek itu bukan urusan baik buruk, itu urusan perbedaan manusia, enggak masalah. Bukan baik buruk. Kalau kamu menganggap baik buruk monggo, tapi saya tidak menganggap itu baik buruk. Itu pemberian Tuhan yang paling sempurna untuk saya. Misalnya gitu. Ketika kamu punya kesadaran itu, besok dikatain pesek enggak marah lagi. Jadi marah, benci, kecewa itu pasti saya bisa 99,99% itu asalnya dari dalam diri kita yang tidak kita sadari kepercayaan itu tadi. Nah, jadi memang punya waktunya sendiri, tapi tetap bisa kita pacu dengan eling dan waspada itu tadi. Ngaten nggih? Terus menuntut kesadaran kepada orang lain di lingkungan kita. Enggak, Mas. Menurut saya Anda jangan menuntut apapun. Karena Anda belum bisa memastikan bahwa Anda sadar 100% juga. Sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman, Mas. Kita juga siswa. Kita juga sedang belajar, makanya sinau bareng, tidak mengajari. Sinau bareng, saling berbagi apa yang kita pahami. Mungkin ada yang dikatakan di atas tidak masuk di konsep Anda, buang. Karena setiap orang punya punya percikan kesucian dari Tuhan sendiri. Dia punya bentuk yang diberikan Tuhan langsung untuk dia yang unik. Tapi akan sangat cepat tumbuhnya jika mau belajar satu sama lain. Bukan berarti orang lain pasti lebih pandai. Bukan berarti kita pasti lebih pandai, tapi pasti ada yang orang lain tahu yang kita tidak tahu. Pasti. Tidak ada satu orang pun yang tahu semuanya. Jadi sinau bareng, eling dan waspada, jangan memaksakan apapun. Balik gitu tadi, jadi inspirator. Karena ketika pertanyaan dibuka, Anda punya hak dan kewajiban untuk menjawab. Kalau tidak ada pertanyaan, ya rasa ngandani-ngandani, biasa aja. Menurut saya seperti itu. Menurut saya, karena sinau bareng nggak harus diikuti. Menurut saya yang efektif seperti itu. Kenapa? Saya nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak tinggal di jalan terus tiba-tiba nyalah-nyalain orang, nggak pernah. Pasti ada pertanyaan, ada diskusi, ada
levelnya berbeda untuk setiap orang gitu. Ngerti nggih Mas? Menurutku nomor satu sama orang lain itu bersaudara, bersahabat, saling membahagiakan. Itu dulu nomor satu. Urusan kesadaran bisa lah. Monggo. Sedikit menyambung mawon. Menuntut kesadaran dengan menyadarkan itu apakah sama? Terus tadi saya terpikir antara dua pilihan, antara menyadarkan atau tidak menyadarkan itu ada dua kata, yaitu ketika kita ketika kita mencoba menyadarkan orang lain, benar yang jenengan katakan tadi adalah mungkin ada satu kata, sebuah sifat, yaitu sedikit keegoisan, yaitu mungkin kita merasa paling benar, kita merasa paling sadar dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak melakukan itu, kalau saya terpikir satu kata, yaitu seakan-akan itu sebuah sifat yang apatis, yang seakan tidak memperhatikan sekitarnya. Ketidaksadaran orang lain itu kan juga biasanya juga berimbas pada lingkungan kita yang lain juga, di sebelah, di sisi kanan kiri kita juga. Ini udah semuanya Mas. Oke, betul. Ini garis batas yang harus hati-hati. Anda kalau resikonya terlalu tidak peduli jadi apatis, saya setuju. Tapi Anda harus tahu batasnya bagaimana untuk apatis dan untuk tidak, dalam tanda petik ya. Misalnya gini, kalau dia untuk dirinya sendiri mau menuntut kesadaran, mau menyadarkan, bukan boleh atau tidak, bisa aja enggak bisa kita menyadarkan orang lain. Enggak usah menyadarkan, ngajari ilmu ke orang lain aja enggak bisa kok. Kalau bisa mengajari ilmu ke orang lain, satu guru 40 murid di kelas pasti pandainya sama semua. Kan beda-beda, ada ranking 1 sampai 40. Kenapa? Karena yang terjadi bukan transfer ilmu. Yang terjadi gurunya menyediakan kesempatan si murid untuk belajar. Yang mau belajar giat, yang mau belajar beneran jadi ranking 1. Yang nggak mau belajar ya jadi carry dewe. Jadi gurunya tetap nggak bisa juga transfer ilmu sebelumnya. Yang bisa dia sediakan adalah memberikan itu tadi, kesempatan untuk belajar. Gini, kalau dia sudah merugikan orang lain, kamu melakukan bukan demi dia, tapi melakukan gini, ya, bisa kita tanya contoh. Dia nyolong. Mosok diwar sapatis kuwi urusanmu kuwi. Enggak bisa. Itu harus, kenapa? Karena sudah berhubungan dengan di luar dia. Yang kamu bela bukanlah menyolong atau tidak. Yang kamu bela adalah keseimbangan komunal nih. Kalau ada satu orang yang dirugikan oleh orang lain, nah baru kita ngobrol nih. Ojo, gue pengen nyolong ngomong gue terserah. Neng ojo nyolong saka wong. Ya bingung dhewe to dek nyolong saka sapa njukan. Loh, karena paham maksud saya ya. Ketika tidak berhubungan ngene. Ora enak ya no ibu-ibu, aku arep nganggo contoh sing rada pemuda jomblo banget tapi hah? Misalnya ada orang kelamaan jomblo terus bentino nyabun. Boros sih nyabunnya. Terus Anda menyadarkan ini masuk neraka apa segala macam. Dia, iya aku tobat. Gue di kamar mandi gue juga rasa ngecek kok. Sama aja endingnya. Kalau dia melakukan itu di depan umum lagi masalah. Paham maksud saya? Jadi ada personal. Personal itu hubungan dia sama Tuhan. Jangan diganggu itu perjalanannya. Dia akan mencari diri dia akan mencari sumber-sumber di sekitarnya. Kalau Anda menyediakan menjadi inspirasi, salah satu sumber yang diambil adalah kamu. Tapi ketika dia sudah berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, ada perlu kestabilan yang dijaga nih. Adanya hukum tidak boleh mencuri, itu bukan urusan bendanya, tapi urusan pertumbuhan komunitasnya. Kalau semua orang boleh mencuri nggak masalah, nggak ada yang mau berproduksi. Enak nyolong ya. Terus apa sih gawe engko? Kan gitu. Masyarakat akan menjadi mati lama-lama karena tidak ada yang mau produksi. Makanya itu perlu dihalangi. Paham maksud saya ya? Garis batasnya di situ paham ya? Asal jangan merugikan orang lain. Nek kowe arep gendeng dhewe ora masalah. Malah kita merasa terhibur toh, gendeng rek. Kae orang untuk mangkat sinau ngasih ngapusi bojoro anake lho ya. Kayak gitu enggak masalah, kita ikut menertawakan dan ikut bahagia dengan fakta itu. Nyun sewu. Oke. Berikutnya, ketika diskusi dengan teman-temannya ada yang tidak mempercayai adanya Tuhan dari logika. Ketika diskusi ada yang tidak percaya Tuhan secara logika.
ngoten tadi ya. Kalau Anda mundur 300 tahun, ada ngomong orang bisa terbang, itu nggak masuk logika juga. Anda ngomong sama anak kecil bahwa proses pembuatan anak seperti ini nggak akan masuk logika. Kenapa? Kadang-kadang ilmu hanya bisa masuk kalau orangnya siap. Itu dia sedang berproses dalam dirinya. Kalau saat itu dia belum bisa masuk dengan logika, ada kemungkinan logikanya belum nyampe, ada kemungkinan pengetahuannya belum nyampe. Gak usah disalah-salahkan, ditemani berdiskusi, karena semua orang pengen pengen tumbuh dengan jalannya sendiri-sendiri. Terus ono hakikat Tuhan barang kemo, mate hakikat Tuhan. Saya tidak akan bisa menceritakan hakikat Tuhan, tapi begini, saya cerita sedikit, ini sharing lagi-lagi. Tuhan itu kan maha semuanya, betul enggak? Tapi ada yang Tuhan tidak miliki. Apa? Anda pernah berpikir? Hah? Cari sopo? Apa yang kalau syahwat bukan milik Tuhan, terus yang gawe sopo? Tanggane Tuhan. Apa yang Tuhan tidak miliki? Berarti Tuhan lanang. Yang tidak punya istri berarti Tuhan lanang ya asumsinya. Kesadaran bawah sadarnya itu tadi menganggap Tuhan lanang sehingga tidak punya istri. Yang Tuhan tidak miliki karena sifatnya maha adalah keterbatasan. Paham maksud saya? Karena Tuhan maha, jadi pasti tidak punya yang namanya keterbatasan. Wong maha kok. Kalau Tuhan punya keterbatasan nggak maha nanti namanya. Tuhan nggak punya keterbatasan. Oke. Terus kalau Tuhan maha tidak punya keterbatasan, bagaimana dia bisa mengalami dirinya sendiri? Wong tak terbatas kok. Padahal mengalami itu syaratnya adalah aku, kamu, ada dia, ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Makanya kemudian ada tajali yang namanya manusia. Tuhan sedang mencoba satu fitur baru yang namanya keterbatasan. Di dalam keterbatasan ada yang namanya goblok, ada yang namanya sok pinter, ada yang namanya kemaki, ada yang namanya galau, ada yang namanya lebay, ada yang namanya jomblo, ada jomblo mazhab sampo, jomblo mazhab sabun, macam-macam. Kenapa? Keterbatasan untuk menyadari ketidakterbatasannya. Nah, kan perjalanan. Jangan langsung salah-salahkan orang, karena kita saling berbagi. Orang cah kuliah itu ketemu anak SD mesti menyalahkan terus. Tapi sih kalau gitu yang menyalahkan, yang salah siapa? Yang kuliah. Wong goblok itu wong pinter itu bukan nyalain orang yang tidak tahu. Orang pinter itu memangku orang yang tidak tahu agar semakin tahu. Tidak ada pemecahan masalah dengan menyalah-nyalahkan. Yang ada adalah musyawarah untuk mufakat. Itu ada di sila keempat kita setelah sila ketiga kita, yaitu salah persatuan Indonesia sekarang. Ya sekarang lagi persatuan Indonesia, semoga R-nya bentar lagi hilang. Lapar pilpres yang. Oke, paham maksud saya? Saya nggak ngomong hakikat Tuhan, karena tidak mungkin apapun yang kita bayangkan Tuhan pasti bukan Tuhan. Karena apapun yang kita bayangkan itu simbol. Allah itu simbol, Tuhan itu simbol kata-kata, tulisan itu simbol. Kalau simbol pasti memiliki keterbatasan. Karena kalau Allah itu adalah yang sebenarnya Allah, nggak bisa itu. Kenapa? Karena kalau Allah pasti bukan uluh, pasti bukan ilih, ya kan? Padahal Tuhan semuanya, dia tidak hanya bisa disimbolkan seperti itu. Jadi wis rasa bayangke lah, kangelan dhewe bayangke. Karena semua yang kita bayangkan pasti bukan dia. Yang ada adalah menyerah, mengetahui modal yang kita miliki sendiri, yaitu Tuhan yang mencoba terbatas di dalam wadah. Jadi kalau dia nggak percaya dengan logika, Tuhan kok tidak masuk logika, gak masalah, santai aja. Dia lagi belajar logika kok. Seperti apa sih logika nih? Tak jelas ilmu logika sebenarnya rampung kok. Ruwet itu.
bagaimana komponennya, limitasinya, perkembangannya dan seterusnya. Dia alat yang penting, tapi bukan satu-satunya alat. Penting dia, tapi bukan satu-satunya alat. Kalau dia masih lagi seneng pakai alat itu nggak masalah. Kayak cah cilik lagi seneng peso, apa-apa nggo peso, mangan nggo peso, ngopo-ngopo nggo peso, sampai cakeme kesuwet dhewe nggo, lagi golek sendok kan gitu. Namanya pengalaman, pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang berhasil tanpa kesalahan. Kesalahan datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Jadi ketika orang sedang melakukan keputusan yang salah, dia sedang mencari pengalaman agar keputusannya benar, agar menjadi berhasil. Itu proses. Bukan ya, hadapilah temanmu bukan sebagai musuh bicara. Hadapilah temanmu sebagai teman salik, sesama pencari kesejatian, saling melengkapi. Ngaten nggih. Fungsi kita sebagai hamba Allah ataukah sebagai khalifah? Fungsi kita sebagai hamba Allah ataukah sebagai khalifah? Ngopo kok kudu siji to? Gue sebagai hamba Allah yang khalifah kan ya ora masalah. Ini bukan pilihan ganda kayak SD. A, B, C kudu salah siji ora. Gue dadi hamba Allah yang khalifah tapi beling. Ngono ya ora apa-apa kok. Cuman semua ada akibatnya kemudian gitu aja loh. Agama menunjukkan kalau gini nanti akibatnya akan yang terbaik. Kalau nggak gitu ya nggak masalah. Wong akibatnya kamu tanggung sendiri nanti kok. Jadi menurutku kalau Anda bingung, jadilah hamba Allah yang baik. Kemudian jadilah khalifah yang baik tanpa meninggalkan menjadi hamba Allah. Semakin lengkap semakin baik loh. Karena semakin kamu lengkap, semakin sadar, semakin lebar, semakin mengikis keterbatasanmu, kamu semakin mendekati yang maha. Itu yang dituju bersama. Ngaten nggih. Sip. Bagaimana cara menyadarkan pemimpin Indonesia biar bisa makmur? Bagaimana cara menyadarkan pemimpin Indonesia kalau biar Indonesia makmur? Anda, siapa yang tadi tanya? Oh jenengan ya? Anda pernah SD? Hah? Pernah? Saya tanya aja, pernah SD? Kelas 1 SD, kelas 2 SD Anda semangat? Kalau pagi mau sekolah gitu semangat? Pak, aku marah sekolah lagi, ayo isik jam 4 men aku disikan tekan sekolah misalnya gitu. Enggak ya? Bagaimana cara orang tuamu mengajarkan kepadamu, menyadarkanmu bahwa sekolah itu baik? Lama-lama kamu sadar. Kamu nggak tahu melakukan itu, kadang-kadang kamu nggak tahu. Kenapa? Karena dilimitasi oleh pengetahuan kita kadang-kadang. Gini, siapa yang ngomong bahwa pemimpin kita tidak pengen Indonesia makmur? Prasangka loh itu. Kok perilakunya seperti ini? Siapa yang bilang bahwa yang salah itu cuma satu orang itu yang di sana? Belum tentu. Nomor 2, siapa tahu dia melakukan sesuatu yang nanti akan bisa dipanen 5 atau 10 tahun lagi. Tidak ada orang menanam, juk langsung panen ki gak ono. Kalau ada orang petani menanam, juk kamu marahin, Pak, kemakmuran ini penting, mana padinya? Nandur ini lagi nandur. Ini nanti dipupui dulu, disiangi, kadang-kadang ada seperti itu. Gini, kadang-kadang kita tidak bisa mengukur karena kita tidak cukup punya ilmu untuk bisa mengukur strategi yang dia lakukan. Rakyat itu salahnya, nyun sewu salahnya ya. Nyun sewu dalam tanda petik, karena kita tidak bisa memilih pemimpin dengan cara efektif. Bukan pemimpinnya salah. Anda lihatin, Prabowo sama Jokowi dua-duanya cita-citanya memakmurkan Indonesia. Betul nggak? Mesti cita-citanya ngono. Cuman kadang-kadang kita tidak sabar. Iki piye to jane rencanane? Memakmurkan Indonesia seperti apa sih? Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang ini yang membuat Indonesia agak susah makmur secara cepat. Karena kita tidak kuat berpuasa, kita tidak kuat berkorban, pengennya senang sesuk. Dan tidak ada sesuatu di dunia pun yang langsung bisa menjadi, harus ada proses semuanya. Anda harus sekolah dulu untuk membuktikan bahwa Anda punya kemampuan agar bisa diterima kerja dan mendapat gaji. Ora iso SD langsung nyambut gawe, alah mesti. Paham maksud saya ya? Kadang-kadang misalnya apa ya, yang tak contoh apa ya? Saya kasih contoh Cina misalnya. Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang kita swasembada beras cuman sekali.
dalam sepanjang tahun itu, dari tahun 45 sampai sekarang. Jadi ulang tahun keberapa Indonesia? 70 luweh lah. Kita hanya sekali swasembada beras. Kalau nggak salah tahun 86, zamannya Pak Harto. Enak zaman kumbian jadi Pak Harto. Dan 86, setelah itu kita nggak pernah swasembada beras. Cina bisa menyelesaikan swasembada berasnya, saya diceritain. Itu sekitar 12 tahun beres swasembada berasnya. Oke, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Begini, bayangkan itu terjadi di Indonesia ya. Bayangkan itu terjadi di Indonesia. Yang dilakukan begini. Rodok tak jelasin nggak apa-apa ya, agak harus sinau bareng ini ya. Di Cina itu kalau ekspor beras itu di luar negaranya ada kategorisasi negara. Negara A, negara B, negara C. Negara A adalah negara-negara maju yang tukune larang, B negara-negara menengah, dan C negara-negara yang kere. Indonesia termasuk negara C. Nah, itu apa namanya? Ada harga negara A, ada harga negara B, ada negara C. Setiap petani memproduksi barang, memproduksi beras, walaupun harganya rendah, disubsidi sama pemerintah dengan harga jual ekspor ke negara C. Rugi pemerintah ngetoknya terus, jurang ngetoknya terus. Tapi apa yang terjadi? Petani jadi punya duit lebih, karena dia tidak bisa meluaskan tanah pertaniannya. Dia pengen duit lebih banyak. Bagaimana caranya? Kalau dia tidak bisa menambah lahan, yang dia lakukan adalah intensifikasi. Dia punya 1 hektar, piye caranya men dadi luwih akeh. 1 hektar cuma 5-6 ton lah, standar kita dulu. Standar kita sekarang kan segitu, seperti Cina waktu itu. Duit yang lebih dia gunakan untuk menyewa lulusan pertanian. Disewa agar naik terus produksinya sampai produksinya 12 ton. Selama meningkatkan produksi itu, petani ini kan badi. Ada kelebihan duitnya untuk membayar itu. Pemerintahin bayari terus, rugi besar pemerintahnya. Kenapa? Karena harus subsidi beras terus. Dan rakyatnya sendiri gelem poso ki. Dite ora tak buat foya-foya, tapi tak buat intensifikasi agar hasilnya lebih banyak lagi. Sampai kemudian muntah-muntah. Hasil produksi berasnya luar biasa banyak. Sekarang Cina wayahe yang tadi buat subsidi, dia punya badi saiki. Kenapa? Karena berasnya melimpah untuk ekspor ke A, ke B, ke C. Sampai entek-entek masih ada sisa nih. Sisa itu ditenggelamkan ke laut. Kenapa? Karena nggak ada yang minta. Kalau dia masukin ke pasar lagi, harganya turun pasti. Dia menjaga kemakmuran petani. Tapi petaninya juga mau poso loh, satu. Negaranya juga mau poso loh, bayari duluan. Nek pemerintah ngono kuwi nang Indonesia, iki lho, ada wacana mengganti ibu kota, iku wis ramene kaya ngono kok. Cangkeman kabeh wong-wong iki. Ini bisa untuk rakyat, ini gini. Kan ngomong ini nanti kompleks ini berhubungan dengan kesadaran. Kamu tidak bisa membangun society tanpa punya kesadaran ekonomi global. Tanpa punya kesadaran proyeksi 10 tahun gimana, 20 tahun gimana. Kita tidak cukup ilmu untuk bisa menilai itu. Saya kira misalnya itu melakukan Indonesia dan Badine 15 tahun kemudian, kan diklaim presiden berikutnya. Zaman biyen petani angel, zamanku saiki wis akeh banget, padahal yang bangun sejak zaman dulu. Paham maksud saya ya? Jadi kita tidak mudah mengukur, maksudnya menuntut kok kowe ora gawe makmur toh. Jangan-jangan dia sedang pengen membuat metodologi agar Indonesia makmur, tapi kita sendiri tidak kuat untuk berpuasa. Kadang-kadang ada seperti itu. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa pemerintah 100% benar. Yo bosok yo akeh nyun sewu ngomong. Tapi tidak semua juga busuk. Ada juga orang-orang yang pengen berjuang beneran untuk Indonesia, tapi kesulitan. Rakyatnya seperti itu, akeh sing korupsi dan segala macam juga. Banyak yang memegang posisi penting tapi untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingannya orang banyak. Tapi tidak semua loh, jangan salah. Jadi proses memilih sebenarnya adalah proses masyarakat, dia bisa meletakkan kepercayaan kepada seseorang. Kita sudah tidak punya pilihan lain. Nek wis meletakkan kepercayaan pada satu orang, dukung tenanan. Baru kuwi nek ternyata dia tidak sesuai dengan prestasinya, tidak sesuai dengan janjinya, ojo pilih meneh, sesederhana itu aja sebenarnya. Kita sebagai rakyat harus sadar diri. Aku kon mikir negara ora pati kenceng-kenceng, Mas.
Karena saat stres-stresku aku tidak bisa membuat perubahan apa-apa. Aku ra seneng DPR, aku dadi DPR ya wegah. Kayak presiden, aku dadi presiden ya wegah kok. Dan saya tidak punya kemampuan untuk membuat perubahan di situ. Daripada berpikir tentang baik buruk benar salah tanpa informasi yang jelas, buat kita efektif. Kalau jenengan punya cita-cita itu membuat makmur Indonesia, mulai sekarang jadikan itu harga dirimu. Mulai sekarang jadikan itu cita-cita dan hakimmu. Semua perilaku hidupmu adalah menumbuhkan pengetahuan untuk memakmurkan sekitarmu. Alhamdulillah nek sak Indonesia, nek mengisone sak kampung, alhamdulillah kayak kesempatan karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Ayo efektif. Jangan debat bener salah, tapi efektif. Ayo kita melakukan apa? Melakukan sesuatu. Kalau semua orang Indonesia kok ngono, seraruwet engko. Karena semua orang bertanggung jawab terhadap lingkar kecilnya. Kalau dia terbukti di lingkar kecilnya, dia akan ke lingkar yang lebih besar, jelas gitu loh. Posisinya. Wes, ayo tenanan. Apa yang bisa kau lakukan di rumahmu, apa yang kamu lakukan di sekitarmu, lakukan dengan benar. Ojo mikir negara nek urung iso ngresiki kamarmu, misalnya gitu loh. Misalnya gitu. Wah, iki negara presiden ngene kamar isih acak-acakan meng tandang umbah-umbah wae durung kok nurusi beras negara gitu loh misalnya. Mumpung masih muda, latih otot untuk tandang. Sehingga ketika Tuhan memberi kesempatan tandang yang lebih besar, Anda siap dengan otot tandang tersebut. Generasi muda yang sip gitu. Ngoten nggih? Semoga menjawab. Makna kata kesadaran, sadar menyadari. Tolong dijelaskan secara rinci. Makna kata kesadaran, sadar menyadari. Sadar, kesadaran, aku tak menghindari bahasa Inggris ini. Sadar, kesadaran, menyadari. Sadar, rentang ini. Sadar adalah sebuah posisi di mana kamu bisa iki tak pakai itu ya, pakai kalimat sing aku nyambung sih ya. Nanti lagi. Sadar adalah sebuah posisi di mana kamu bisa merangkum informasi-informasi yang ditangkap oleh indramu dan disambungkan dalam sebuah pola untuk menjadi sebuah makna. Sadar. Kesadaran adalah keadaan di mana kamu menyadari pola itu dan melihat sadar sebagai sesuatu yang sadar. Ora enak iki kalimatnya iki. Jadi gini tadi, kalau sadar dia bisa nggak tahu bahwa dia sadar. Kaya munyuk, kaya kucing, nek ndelok neng kaca melu garuk-garuk ngene iki, dianggap musuhe. Dia sadar dengan sekitarnya, tapi dia tidak menyadari bahwa ini kesadaran aku, ini kamu, itu sebenarnya hanya refleksi dari aku, ngene ora sadar. Jadi menyadari adalah proses rekursifnya, proses balikannya, di mana menyadari adalah keadaan di mana dia sadar bahwa dia sadar. Karena kata lain nih. Ning paham maksud saya ya? Menyadari kata kerjanya. Kesadaran adalah keadaan di mana dia menyadari kesadarannya. Paham ya? Sadar adalah sebuah kondisi yang dia sadar. Sadar adalah sebuah kondisi di mana dia bisa tadi tuh mengumpulkan semua informasi dan letakkan bahasa Inggrisnya gini, diletakkan dalam pola dan diletakkan agennya, siapa pelakunya, sehingga menjadi sebuah makna yang bisa disimpan di kepala. Sadar. Menyadari proses itu namanya kesadaran. Yes, kesadaran menyadari sadar. Yes, ngono. Nek ana takon luwih jero monggo. Yang terakhir, istri gak mengizinkan untuk berangkat mencari sinau. Istri tidak mengizinkan untuk mencari tidak ada, selama kita hidup tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk belajar. Wes, ora mungkin. Yang mungkin yang istri dhewe orang ngapa-ngapa wae ya sinau kok. Tanpa sadar wis mesti kuwi, orang ngapa-ngapa sinau kowe. Kowe keselomot obat nyamuk wis sinau. Bar kuwi wegah cedak-cedak obat nyamuk meneh. Paham ya maksud saya? Jadi kita sadar tidak sadar pasti belajar. Ya mungkin yang dikomplainkan istrinya keluar malamnya mungkin. Iya urusan keluar malamnya, bukan urusan belajarnya itu berarti. Urusan keluar malamnya. Kalau memang kayak obat tidur wae Mas baru ketinggal. Oh ora, bukan. Kayak obat tidur. Kayak obat tidur. Itu guyon ya. Engko neng YouTube Noe menyuruh
obat tidur istrinya. Wah. Saya orang yang tidak punya otoritas untuk bercerita tentang ini. Karena salah satu syarat saya ketika dulu menikah, jangan pernah ganggu kalau saya mau keluar malam. Gitu, jadi saya nggak punya pengalamannya. Tapi kalau menurut saya, pengalaman-pengalaman yang pernah saya dengar, itu begini, memang tadinya dilarang-larang dan dihalangi. Tapi kemudian ketika bisa menunjukkan efeknya di rumah, ternyata kamu lebih baik dengan belajar keluar, ternyata kamu lebih sayang, ternyata nambah anak kayak atau bulanannya jadi lebih banyak, kayak tadi ada efek positif dari apa yang kamu lakukan. Lama-lama kan itu juga kok menurut dari pengalaman beberapa teman saya, lama-lama yo cair juga. Malah akhirnya kok gue mangkat lu ngono. Nah, sama istrinya seperti itu. Wah, itu posisi yang ideal itu. Mangkat pengajian malah dikongkon mangkat gitu. Jadi itu bukan petunjuk. Itu bagi pengalaman. Karena saya tidak punya otoritasnya untuk memberi tips seperti apa. Aku nggak ngerti tipsnya. Mungkin untuk tahu tips itu saya harus mencari istri kedua yang melarang saya untuk itu. Oh enggak, jadi itu enggak baik juga. Jadi ngoten nggih Mas, nyuwun sewu kalau jawaban saya tidak membantu apapun karena saya tidak punya ilmunya. Mungkin teman-teman yang lain punya ilmunya untuk bisa sinau bareng, bisa berbagi pengalaman. Matur nuwun itu dulu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Abrang. Tepuk tangan untuk Mas Abrang. Nggih, niki